Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya, perkenalkan nama aku Azhar Intermezza Luna dengan nomor NPM 203240005 dari kelas C124. Perkenalkan, nama saya Friska Nafsani Latifah, NPM 203240009 dari kelas C124. Di sini, pada video kali ini, kami akan memaparkan hasil analisis capital budgeting pada Jabareno Cafe sebagai bagian dari evaluasi tengah semester di mata kuliah analisis dan pengendalian biaya yang dibimbing oleh Bapak Abdul Rojak. Dan presentasi ini akan menjelaskan latar belakang permasalahan, rencana investasi, dan hasil perhitungan kelayakan finansial sampai analisis sensitivitas dan kesimpulan akhir. Next, selanjutnya kita masuk ke latar belakang, di mana permasalahan utamanya itu permintaan meningkat pada jam sibuk, proses pembuatan masih manual, waktu tunggu pelanggan panjang, kualitas minuman tidak konsisten, dan tujuan investasinya meningkatkan kapasitas produksi, mempercepat penyajian, menstandarkan kualitas. Nah, Jabareno Cafe saat ini mengalami peningkatan jumlah pelanggan, khususnya pada jam sibuk. Namun, proses pembuatan minuman masih menggunakan metode manual, sehingga sering terjadi penumpukan pesanan dan waktu tunggu yang cukup lama. Selain itu, kualitas rasa minuman belum sepenuhnya konsisten karena bergantung pada kemampuan barista. Oleh karena itu, pihak kafe berencana untuk melakukan investasi pada mesin espresso otomatis agar dapat meningkatkan kapasitas, mempercepat proses produksi, dan memastikan standar kualitas tetap terjaga. Lalu selanjutnya masuk ke rencana investasi. Komponen biaya investasi yaitu mesin espresso otomatis sebesar 75 juta, 2 grinder 30 juta, instalasi dan setup 3 juta, training operator sebesar 3 juta. Jadi total investasi awal yaitu 111 juta dan umur ekonomisnya 3 tahun dengan nilai residu 15 juta. Total biaya investasi yang diperlukan adalah 111 juta rupiah. Biaya tersebut mencakup pembelian mesin espresso otomatis, 2 unit grinder, biaya instalasi, dan pelatihan operator agar mampu mengoperasikan mesin dengan benar. Aset ini diperkirakan memiliki umur ekonomis selama 3 tahun dan nilai residu di akhir periode sebesar 15 juta rupiah. Investasi ini diharapkan memberikan peningkatan efisiensi dan kualitas secara berkelanjutan. Lalu selanjutnya masuk ke asumsi operasional. Asumsi ini digunakan agar perhitungan lebih realistis dan sesuai kondisi operasional kafe. Penjualan pada tahun pertama diproyeksikan sebesar 300 cup per hari dengan pertumbuhan sebesar 10% setiap tahunnya. Harga jual rata-rata adalah Rp25.000 per cup dengan biaya bahan baku sebesar Rp13.500. Perusahaan menggunakan diskon rate sebesar 10% sebagai tingkat pengembalian minimum. Penyusutan dicatat sebesar Rp32 juta per tahun dengan metode garis lurus. Hasil capital budgeting, yakni cash flow tahunan tahun pertama ada 776.400.000, tahun kedua 884.040.000, dan tahun ketiga 1.017.444.440.000 rupiah. Lalu hasil analisis payback periodnya 1,7 bulan dan NPV pada 10% itu 2.087.500.000 rupiah. Lalu IRR estimasinya lebih dari 800%. Lalu dengan itu berarti hasil perhitungan cash flow menunjukkan peningkatan dari tahun ke tahun dengan total investasi sebesar 111 juta rupiah. Modal dapat kembali hanya dalam waktu sekitar 1,7 bulan yang menunjukkan tingkat risiko yang sangat rendah. Nilai net present value pada tingkat diskonto 10% adalah 2,08 miliar rupiah, yang berarti investasi memberikan manfaat finansial jauh di atas nilai investasi awal. IRR secara matematis berada di atas 800% karena arus kas sangat besar dibandingkan nilai investasi. Lalu selanjutnya ada sensitivitas diskon rate. NPV berdasarkan diskonto 10% itu 2.087.500.000, 15% itu 1.901.174
rupiah, dan 20% itu 1.738.489.000. Dan kesimpulan yang dapat diambil ialah NPV menurun saat diskonto naik, tetap positif, yakni investasinya layak. Kami melakukan analisis sensitivitas untuk mengetahui dampak perubahan tingkat diskonto terhadap kelayakan investasi. Saat diskon rate dinaikkan menjadi 15% dan 20%, nilai NPV mengalami penurunan. Namun yang perlu diperhatikan adalah bahwa nilai tetap positif pada seluruh skenario, sehingga secara finansial proyek masih dinyatakan layak untuk dijalankan. Lalu selanjutnya ada penjualan dan bahan baku. Apabila volumenya turun 20%, jadi NPV-nya ialah 1.648.596.000 atau turun menjadi 21%. Lalu bahan baku naik sebanyak 20%, NPV-nya menjadi 1.486.000.000. Dan itu turun menjadi 29%. Lalu variabel paling sensitif yang kami berdua simpulkan ialah biaya bahan baku. Jika volume penjualan turun sebesar 20% dari proyeksi awal, nilai NPV menurun menjadi 1,648 miliar rupiah. Sedangkan jika biaya bahan baku meningkat 20%, yaitu dari 13.500 menjadi 16.200 rupiah per cup, nilai NPV turun lebih besar menjadi 1,48 miliar rupiah. Hal ini menunjukkan bahwa variabel yang paling sensitif dan harus dikendalikan adalah biaya bahan baku. Lalu worst scenario, perubahan secara bersamaan, yakni diskonto 15%, volume penjualan itu turun 20%, dan harga bahan baku naik sebanyak 20%. NPV hasilnya yakni 1.300.000.000 rupiah. Artinya, bisnis ini tetap layak, tetapi memang resikonya meningkat. Analisis skenario terburuk dilakukan dengan menggabungkan 3 perubahan negatif secara bersamaan. Meskipun nilai NPV turun signifikan menjadi 1 miliar rupiah, hasilnya masih positif. Dengan demikian, investasi tetap layak dilakukan, namun perusahaan perlu memperketat pengendalian biaya dan memonitor penjualan secara berkala. Nah, jadi kesimpulan yang saya peroleh itu poinnya, yang pertama, investasi sangat layak secara finansial, NPV sebesar dan positif, payback-nya cepat, IRR-nya tinggi secara matematis, dan mendukung peningkatan kapasitas. Kesimpulan dari saya itu bahwa investasi ini sangat layak secara finansial. Nilai NPV yang besar menunjukkan manfaat ekonomi yang tinggi bagi kafe, dan payback period yang sangat cepat menandakan resiko yang rendah. Selain itu, investasi ini mendukung peningkatan kapasitas pelayanan sehingga dapat memenuhi permintaan pelanggan dengan lebih baik. Lalu kesimpulan yang saya dapat ambil ialah selain menguntungkan secara finansial, investasi ini juga berpengaruh positif terhadap efisiensi operasional dan konsistensi kualitas produk. Namun, karena biaya bahan baku sangat sensitif, pengendalian harus menjadi prioritas utama. Jika permintaan terus meningkat, kafe memiliki peluang untuk ekspansi. Mungkin cukup sekian dari saya. Terima kasih. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf bila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.